Nah, inilah guys tanjakan yang viral di Gunung Manglayang itu guys. Oh, akhirnya kita sampai puncak Manglayang guys. Oke guys, kita sedang berada di base camp Batu Kuda guys. Seperti biasa, saya bersama rekan saya Suneo Enok Violin. Oh ya, jadi rencana kita kali ini mau TikTok ya guys. Mau camping. Cuman campingnya di bawah aja guys. Jadi ke puncaknya cuman TikTok aja guys. Ya, puncak Manglayang mendekat ini lah. Paling 2 jam juga sampai aja guys. Oke, kita start pendakian guys. Tapi kita nanti buka dulu tenda di dermaga merah guys. Oke, kita start. Jadi di sini ada 2 alternatif jalan guys. Kita bisa lewat tangga-tangga ini guys menuju ke puncak, atau lewat sana guys. Ke sana treknya relatif lebih dekat karena nggak dibelok-belok. Kalau di sini mah belok-belok guys. Jadi agak jauh. Tapi karena kita cari yang estetik gitu, lewat tangga saja guys. Oke. Lihat guys, beberangkas gitu guys, bawa kresek, matras, GoPro, di topi, kantongnya kantong sekolah. Tuh guys, kelakuan sih emang ada tukang dagang langsung jajan. Sok jajan. Jadi seperti ini guys kondisi trek dari base camp ke dermaga merah. Adalah trek tangga yang sudah disemen kayak gini, beton kayak gini guys. Sebenarnya ada di sebelah sana guys. Nah, kita ke sana lebih dekat karena nggak dibelok-belok. Cuman saya milih jalan sini aja guys. Kemana cek? Banyak jinggingan itu jualan apa cek? Jualan bakso. Bakso. Jualan bakso ke puncak gunung guys. Harganya mahal. Nah, kita biasanya refill air di sini guys. Gak tahu di depan gitu, lupa lagi. Depan kayaknya. Semangat. Yuk. Oke guys, dengan jarak 0,4 km dengan waktu tempuh 22 menit. Waduh, 22 menit. Kita sampai di dermaga merah, guys. Oke. Jadi rencana kita mau buka dulu tenda di sini. Di lapak favorit kita. Tapi ternyata udah ada yang ngisi. Kita cari aja lah lapak lagi. Kayaknya di bawah pohon bambu itu nak. No. Dan apa itu no? Wah, asem. Nggak bagi-bagi. Curiga lagi hamil si Eno mah. Pengen yang asam-asam terus. Biar nggak pusing. Sebesar gini guys. Masih segede gini. Aduh. Oke guys, akhirnya kita berhasil mendirikan tenda. Seperti biasa, saya tidak mendokumentasikan saat membangun tendanya guys. Tapi by the way, tenda kita dengdek guys, lihat tuh. Dengdek guys. Kita ngambil air dulu guys. Asalnya di sana ada paralon guys, tapi sekarang udah gak ada. Jadi kita harus membawa ke bawah guys. Lumayan agak jauh harga.
Oke guys, lumayan tuh kita guys. Kita mengambil air di sini guys. Jaraknya lumayan dari tempat kita camp, ada 100 meter guys. Aduh, perjuangan ini mah. Apa? Udah gak ada air. Saya kira yang peralon yang di sana masih ada, ternyata udah gak ada sekarang. Udah dapat air guys. Aduh, lumayan jauh guys. Aduh. Oke, kita meluncur. Oke, kita jadi kulit panggul dulu guys. Spot terakhir kita disimpan di kepala gini biar gak pegal. Lumayan guys jaraknya guys. Ada 100 meter ini mah. Susah guys sambil pegang kamera mah. Oke, kita lanjut lagi nanti. Oke guys, jadi rencananya kami itu mau summit besok tadinya pagi-pagi. Dan ya kita mau nongkrong dulu lah di sini, menikmati pemandangan gitu. Tapi Eno gak sabar guys, pengen ke puncak katanya, pengen ke puncak hari ini. By the way, ini wajahku kok kayak gini ya guys ya. Tapi sebelum kita muncak, kita isi kalori dulu dengan Indomie. Mie instan, biasalah kita pendaki mie instan guys. Jadi gimana No? Gimana apanya? Yakin kita mau summit sekarang? Sekarang lah. Gimana kalau hujan? Paling kehujanan. Hujan-hujanan? Oke lah, kalau sanggup gitu. Jadi ada masih ada satu lagi. Besok paling ngambil dibuka yuk. Jadi besok pagi mah kita main estetik-estetikan ya. Kita bikin adegan-adegan sinematik di sini guys. Karena kalau kita melakukan adegan sinematik di puncak, tidak ada apa-apa guys di sana mah. Cuman hutan-hutan belantara begitu guys. Paling nanti di ini Batu Tumpeng guys, kita bisa ada sedikit view yang wah mantap guys. Dan estimasi waktu dari tempat kita buka tenda ke puncak itu sekitar 2 jam lah guys. Jadi sekarang jam 12 ya, jam 12. Kita naik jam 1 ya, sekitar jam 3an nyampe ke puncak guys. Oke, mudah-mudahan enoknya nggak melehoy itu juga. Kalau enoknya melehoy ya 3 jam guys. Oke, kita makan-makan dulu sekarang mah guys. Perut sudah lapar ini. Perlu isi kalori dulu. Bahaya kalau gak diisi kalori mah nanti leles begitu guys, leles pisan. Makan bawang dulu guys, biar tidak masuk angin. Dan ada sesuatu yang aneh guys. Eno itu kalau nggak open kamera mah wah ngomongnya dari sini jarak 10 meter mah kedengeran guys. Wow, 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 wow. Tapi pas di kamera, oke guys, kita makan mie dulu guys. Kenapa bisa berubah gitu No? Tuh, ya tahu. Harusnya seperti biasa ngomongnya guys No. Oke guys, walaupun cuaca tidak terlalu bagus dan dikhawatirkan hujan, tapi karena si Eno kekeh pengen muncak hari ini guys, ya kita muncak sekarang guys. Coba tidak bawa tas, kita tektok. Ya tektok mau bawa ya. Ya estimasi sekitar 2 jaman lah guys. Kalau Enonya gak melehoy, kalau Enonya melehoy ya bisa jadi 4 jam. Tunggu atau mau kemana? Main nolnyang saja sudah tidak sabar pisan. 50 kilometer. Mana 50 km? 50 kilometer bos. Puncak 50 km. Wah itu mah Salah. Gak mungkin guys, mustahil. Saya pernah ke puncak Mangalayang ya paling juga 1,5 kilo lah. Gak sampai. Paling juga 500 meter meren. Bukan 1 kiloan lah. 1 kilo lah dari sini. Kalau dari bawah 1,5 km. Oke, sekarang kita lanjut trekking. Oke.
kita start trekking guys. Mudah-mudahan tidak hujan guys, karena kemarin baru hujan guys, jadi treknya berlumpur kayak gini guys. Kenapa no? GoPro nya error. Error. Wah, jalannya becek guys. Ya beginilah kalau trek Gunung Manglayang itu di musim hujan, laleer guys. Tanahnya tanah merah guys. Bukan, Apa? tanah hitam ini lihat. Tanah liat. Nanti pulangnya luar biasa. Jadi trek puncak Gunung Manglayang via Batu Kuda ini seperti ini guys. Jalannya itu kalau di musim hujan licin dan juga tanjakannya lumayan pedas guys. Dan menurut saya kan pernah ya lumayan lah tereksplor gitu gunung-gunung yang di sekitaran Bandung guys. Dari mulai Burangrang, Rakutak yang sekarang udah tutup, gak bisa didaki lagi, Bukit Tunggul, ya banyak lah. Dan menurut saya trek Gunung Manglayang ini adalah trek paling pedas guys. Walaupun ya dari jarak itu, dari base camp ke puncak itu paling 1,5 kilometeran lah. Ada 4 pos 1,5 kilometer dengan elevasi gain sekitar 700 meter. Terdapat 4 pos. Tapi oh my god, tanjakannya guys luar biasa. Apalagi via Baluruberem guys. Dan ke Gunung Manglayang ini kalau treknya yang paling landai itu kalau menurut saya via Ujung Berung guys, via Palintang. Treknya licin guys, apalagi nanti kalau turun guys, naik nggak terlalu berasa licinnya, tapi nanti turun seserodotan guys. Tanjakannya mulai ekstrim, dan dari sini sampai ke puncak treknya akan terus seperti ini guys, ekstrim. Tanjakannya luar biasa. Dan trek puncak Manglayang via Batu Kuda ini guys, tanjakannya itu gak se ekstrim via Baluruberem guys. Sebenarnya ada sih alternatif jalan lain via tebing guys, dan udah ada di konten saya sebelumnya. Tapi karena saya udah lama nggak nge-review trek puncak Manglayang ini, jadi saya lewat sini lagi guys. Padahal itu adalah salah satu puncak favorit saya. Buset Seno, lagi bernarasi malah kentut Seno ini. Oh my god, treknya sekarang landai guys. Nah, ini merupakan pos bayangan guys, pos 1 bayangan. Tapi di sini nggak dikasih nama. Sebenarnya itu pos 1 bayangan. Ya, muat untuk 1 tenda guys di sini.
tapi nanggung kalau istirahat di sini karena pos 1 juga udah dekat. Oke. Ya. Dari dermaga merah sampai ke pos 1 treknya ya landai-landai saja guys, nggak terlalu curam. Oh lihat itu. Bagaimana no? Wah nggak bisa bi Lihat tanjakan seperti ini. kayak tali pengpang nama di dia mah. Ada bisa. Paling nanti pulangnya pantat kotor. Lumayan melelahkan guys. Dikasih trek yang licin kayak gini mah. Kita harus pintar memilih jalan guys, pijakan, karena leer guys, licin sekali. Saya terakhir kesini tuh waktu ngonten sama Aldi guys, ada setahun yang lalu ya no ya. Dulu treknya nggak kayak gini, walaupun musim hujan tapi nggak licin kayak gini. Sekarang kaget guys, saya kesini lagi treknya jadi licin gini. Ada itu apa? Oh, kadinya. Siap. Abi pido. Oh, Aku 5 menit deh nyampe. 5 menit lebihnya. 5 menit deh. Non. Lebihnya 1,5 jam. Channel anu. Aya. Naon? Blowing Adventure. YouTube. Blue, no? Blowing Adventure. Blowing Adventure. Ya. Pik Blowing Adventure. Subscribe siap dengan 50 akun. 50 akun subscriberna hiji-hiji. Siap. Yang kepada Dedi senang. Yang kepada Dedi. Yang kepada Dedi yang ke barak. Oh. Siap. Nah, kita telat guys. Orang lain pada turun, kita mah naik. Ya no. Tapi kan kita emang pendaki kayak gini no, cari kesunyian. Aduh nih, kebayang turunnya nanti. Lumayan melelahkan guys. Nah, saya ujung eta ge nyokon kena spiteng yang mana? Tai. Kotor. Tunggu, Kang. Oh. Keren pembahasannya guys. Ngobrolin speed tank. Kayaknya penggemar Eno itu. Eno. Kenapa no? No. Cidate yang melayang. Aduh. Kecidating katanya guys. Keterlaluan. Masa ngasih jalan kayak begini? Lihat penaiknya gimana?
Apalagi pada licin. Di video mah nggak kelihatan aja no. Ini lihatnya harus gini, nah gini baru kelihatan aja. Kalau gini mah kelihatannya biasa-biasa. Waduh. Kenapa no? Udah waduh saja. Nah, Eno malah cari terobosan jalan ke sana guys. Buka jalur dia tuh. Tapi kayaknya enak sih kalau dibanding ke sini tuh. Licin. Ngiru ah. Sini saya juga. Cuman ini tanyakannya guys. Netek begini guys. Oh, ternyata di sini juga ada jalur guys. Wah pintar si Eno buka jalur. Langsung terbuka jalurnya guys. Aduh, kenapa ya dirt tracknya jadi kayak gini guys? Setahun yang lalu nggak licin kayak gini. Padahal waktu itu sama guys, musim hujan juga kayak sekarang. Tapi treknya nggak selicin seperti sekarang ini guys. Ya, cuaca berganti, musim berlalu, dan trek pun berubah guys. Perubahan begitu cepat, signifikan. Oke, kita lanjut. Malah duduk di situ. Kenapa no? Tarik nafas dulu. Tarik napas dulu. Tarik nafas. Minum. Kita wawancarai dulu Eno. Oke no. Ya. Menurut Eno, bagaimana experience-nya mendaki puncak Manglayang via Batu Kuda ini? Mendingan lewat Batu Kuda. Lebih mantap. Ya, mantap. Kalau via Waruberem lebih ekstrim. Sama sih, cuman gak terlalu di sini mah gak terlalu kayak di Waruberem kemarin. Kalau di Waruberem mah tingkat vertikalnya, Langkah-langkahnya yang terlalu gede-gede. Ya sudah. kalau dibandingkan Gunung Gede kemarin, Itu mah juara Gunung Gede mah nomor 1. But ini mah segininya Gunung Gede. ya belum pos 1 no. Belum pos 1 juga belum nyampe. Wah, Dikit lagi. berarti minta minum tas. Ya dulu. Aduh, Eno haus katanya guys. Kita dikit. Tong. Dikit. Marah-marah saja kau. Tapi kembangan ungu. Oh, siang 2 ya? Oke guys, kita sudah sampai di pos 1 Batu Tumpeng guys. Batu Lawang. Saya kira Batu Tumpeng. Oke, kita lihat estimasi waktu. Oke, di pos 1 Batu Lawang ini kita istirahat dulu sekitar 5 menit guys. Ya, di sini enaknya istirahat kita guys. Istirahat bener. Istirahat tuh lah weh. Kita enakan istirahat itu. Batu Kuda itu teh. Batu Lawang. Wah, no, kalau mau naik ke sana tuh batu situ enak pemandangannya. Cuma susah naiknya. Di pos Batu Lawang ini kita melehoi dulu sekitar 1 jam guys. Ya, 1 jam, 1 batang rokok lah. Kelamaan 1 jam mah. Eno. Ger, ayo mah. Jadi itu meni sok jadi abis itu sangkana peres.
Tong dia tong tong. Enak ya no melehoi di sini. Apalagi kalau kita melehoinya di sana tuh, di batu itu tuh no. Aduh, enak sambil lihat pemandangan. Cuman naiknya agak susah. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanan. Cukup 10 menit istirahat. Udah sampai habis rokok juga tuh, setengahnya. Oke. Dan oh ya guys, tadi apa itu namanya reliefnya nggak saya pause guys, nggak saya jeda. Jadi kita hitung estimasi waktu dari bawah sampai ke puncak itu sama istirahatnya guys. Oke, kita lanjut. Wih, by the way itu topinya bagus no. Blue Wing Adventure Topi dari mana itu no? dari Bang Japri. Di Bang Japri. Dari, Bukan. dari YouTube. Pesen dari mana? Oh, dari SDR Streetwear. dari SDR Streetwear. Jadi Andi gagal. Hmm, Ayo, kita lanjut. By the way itu topinya bagus no. Wih, Blue Wing Adventure. Itu pesan dari mana no? SDR Twitter, pokoknya adalah di apa namanya di online. Nanti ada di link aku ya. Oh, ada SDR apa ya? Lupa lagi aku tuh. SDR Streetwear mungkin. Streetwear. Nanti ada di keranjang kuning punya. Nanti ada di keranjang kuning aku ya. Nanti ada linknya. Oke? Pesan ya. Lihat, Oke, siap. aku juga bisa ini Blue Wing Adventure. Jadi kostum bisa apa aja ya? Bisa apa aja. Topi Misalnya bisa. kalau mau Eno Suneo gitu bisa ya? Bisa. Bang Japri juga bisa. Oh, oke, siap. Ayo Oke, kita lanjut. Treknya licin banget guys, harus hati-hati nih. Kalau tidak hati-hati nanti terseledat guys. Wih, mantap treknya. Dari pos 1 ke pos 2 treknya itu bebatuan kayak gini dan jarak langkahnya itu tinggi. Ada kata dengkul ketemu dagu. Nah, sama ini juga. Masih jauh. Eno ngegelenceng guys. Berjalan dengan cepat dia. Ada 2 alternatif jalan. Jalan mana yang kita pilih guys? Di sini. Ya. Nggak lempar koin dulu. Tapi awas akar-akaran di Cino. Jangan nginjak akarnya. Oh my god, ini trek guys. Luar biasa guys. Makin ekstrim sekarang. Yang butuh bantuan katanya guys. Di Gunung Manglayang itu kalau dari
segi jarak nggak jauh guys, paling sekitar 1,5 kilometer, tapi treknya kayak gini guys, itu yang bikin lama. Tapi kalau musim kemarau kayaknya enak ya. Di sepanjang perjalanan banyak space yang kayak gini guys. Jadi ini pos bayangan 2 pos bayangan 2 kedua gitu guys ya. No Ya mungkin. si Eno mah harus diruqyah guys. Ya, dulu. Oke guys, dengan jarak 1,5 km dengan waktu tempuh 1 jam 49 menit, akhirnya kita sampai di pos 2 guys. Lumayan. Tadi istirahat sekitar 10 menit. Oke guys, di pos 2 ini kita istirahat lagi selama 10 menit guys. Aduh, si Eno mengeluh terus guys, pengen balik lagi. Kenapa pengen balik lagi, No? Jalannya naik terus. Ya jatuh ke gunung mah gak ada yang mau datar, nanjak ke gunung mah pasti. Gak ada yang landainya jadi begini terus. Itulah Gunung Ada Manglayang. landai di pos-pos 1-2. Dari base camp ke puncak itu jaraknya cuma 2 km, No. Berarti kita cuma 500 meteran lagi. Tadi di relief kita udah menempuh jarak 1,5 km. Aduh, masa ke Gunung Gede aja yang jaraknya sampai 7 km ke Surya Kencana sanggup, tapi kesini banyak mengeluh. Aneh, bagaimana ini? Kacau sekali. Oke, kita ngudur dulu aja guys. Tuh jam 3. Jam 3 nyampe jam 4. Di sana setengah jam, pulang lagi ya sampai ke tenda maghrib paling. Nah, ada trek yang agak landai gini, kesempatan guys, jalan agak cepat karena di depan treknya makin ekstrim guys. Ya seperti itulah guys, kira-kira. Eno Ini kan jauh aja ya, masa kebohong wae. Jauh. deket 1,5 kilo. Nah guys, dulu yang disebutkan puncak bayangan itu puncak ini guys, yang pos 2 itu. Yang di sana itu bukan puncak bayangan, namanya itu puncak Prisma kalau dulu, tapi sekarang mah jadi puncak bayangan. Padahal puncak bayangan itu yang tadi pos 2 guys. Karena kalau kita lihat dari strukturnya, dari apa namanya tuh, dari ya kalau dilihat dari peta gitu, dari strukturnya Manglayang itu punya 3 puncak. Puncak bayangan, puncak Prisma, dan juga puncak utama ini guys. Oke, trek mulai bersahabat sekarang guys, tidak liar tadi seperti tadi. Ya, cuman sudut kemiringannya semakin vertikal guys. 2 tilu. 2. Enak ketilu.
Oh my god, tanjakannya semakin luar biasa guys. Gitu. Aduh. Bagaimana pendapat Eno tentang tanjakan ini? Aduh, tanjakan ekstrim. Nggak ada ini, nggak ada apa namanya, Webbing. tebing. Webbing Ya tadi nanti cina katanya bakalan ada. ada nanti pasti batu yang viral. Oh, anu gitu teh ya. Ya, tapi dikit dah. Ya, kita lanjut. Enak karena talinya. Kalau ini ada tali. Rada merayap-merayap batu kalau yang ini. Sering sih mas. Sering. Nah, inilah guys tanjakan yang viral di Gunung Manglayang itu guys. Saya namakan tanjakan ini tanjakan berdebah. Tapi sekarang udah nggak terlalu berdebah guys. Nanti di depan kita akan melihat view yang indah guys. Bukan indah melihat Eno ya. Bosan melihat Eno. Eno. Ya. Lihat pemandangan. Ya, beneran. Bosan lihat Eno mah tuh. Bosan yang Eno. No. Pemandangannya no. Luar biasa no. Di sini. Ya. Mantap. Wih. Kita zoom. Oh, itu puncak ya. Itu yang saya maksudkan puncak bayangan itu guys. Dulu itu puncak bayangan itu bukan yang di Prisma. Sekarang mah itu gak ada namanya. Yang disebut puncak bayangan itu yang Prisma yang di sebelah sana. Makanya saya suka nyebut Prisma dan juga tebing doa. Ya. Emang itu tebing doa itu adalah jalur klasik. Dulu itu belum ada jalur ke sini. Mau ke puncak Manglayang itu lewatnya jalur klasik yang itu. Kalau punya anak ya tinggal kawin aja no. Ya. Mana dia itu? Tadi situ bisa, sini bisa. Ekstrim tuh. Ya enaknya kemana, lebih baik ke kiri atau ke kanan? Kalau aku mah lebih memilih ke kiri kayaknya. Sekarang ada jalur baru ke kiri. Terakhir kali saya kesini masih jalur yang ini yang kanan. Oke, kita coba jalur baru. Dan ternyata dibuat lebih landai guys, lebih bersahabat. Dari sini udah gak jauh, di depan kita ada di pos batu tumpeng kalau gak salah. Tadi kan batu tumpeng. Batu kukus gitu. Pokoknya ada pos batu lagi lah di sana. Nah dari pos batu itu dekat ke puncak. Tuh. Mana ada lutung? Tuh.
Wah, ada lutung guys. Wah, kelihatan nggak guys? Kita lihat. Wah, Banyak. nggak kelihatan. Ayo gimana? Ada tuh, lagi nyantai lutungnya. Ya. Oke. Akhirnya kita sampai di pos 3. Batu Keraton. Kita istirahat dulu di sini 10 menit. Tadinya kita mau lanjut aja, gak berhenti. Cuman sayang disediakan pos itu kan buat istirahat ya guys. Dengan estimasi waktu dengan jarak 1,8 km dengan estimasi waktu 2 jam 21 menit 59 detik. Akhirnya kita sampai di bos Batu Keraton guys. Berarti kita dari pos 2 ke pos 3 berapa menit tadi? Ada 10 menit atau 15 menit. Tadi kan 1 jam 2 jam 13 menit. Sekarang 2 jam 22 menit, berarti 10 menit, 11 menit. Berarti jarak yang kita tempuh dari pos 2 ke pos 3 hanya 11 menit saja guys. Ya no. Oke. Kita rehat dulu 10 menit di sini. Seperti biasa tidak akan saya jeda si relief ini. Biar tahu estimasi waktu dari bawah sampai ke puncak itu berapa jam dengan istirahatnya gitu guys. Oke, kita udut dulu sebatang. Oke. Istirahat sekitar 10 menit. Kita lanjut. Dari pos 3 ke puncak itu jaraknya relatif dekat guys. Biasanya kalau orang lain suka nggak istirahat di pos 3 itu, nganggung katanya. Kita sudah sampai puncak guys. Biasa menuju puncak mah. Jalana. Untung cerah ya no, nggak hujan. Oh, akhirnya kita sampai puncak Manglayang guys. Oke, dengan jarak 2 km dengan waktu tempuh 2 jam 45 menit 51 detik. Akhirnya kita sampai di puncak guys. Bagaimana experience-nya puncak no?
Entah yang kemana Ya. gitu. Mau ke puncak teki ya. Kalau kita ngedaki ke puncak Manglayang mah, Dia khususnya ke puncak utama, jangan ngerepin view guys, karena ya ini puncakannya tertutup. Aduh. Oke, si Eno pengen difoto katanya guys. Tuh, dia punya ini, punya kalung baru, kongkorong. ada kalung. Nah, ini apa guys? Talua guys, telur. Kita isi protein dulu dengan telur. Oke. Halo guys, sekarang saya sudah berada di puncak Gunung Manglayang, dan Gunung Manglayang ini memiliki ketinggian sekitar 1818 mdpl guys. Dan untuk mencapai ke puncak Gunung Manglayang ini terdapat sekitar 5 jalur pendakian guys, tapi yang umum digunakan hanya 2 dan 3 pendakian, 3 jalur. Oke, kita review yang pertama guys. Nah, yang di sebelah sana itu jalur Batu Kuda guys. Yang di sebelah situ jalur ke Baru Berem guys. Nah, yang ini jalur Cikuda guys. Sebelah sini jalur Cilengkrang. Kalau jalur Batu Kuda itu mempunyai 2 jalur pendakian, jalur konvensional lewat sini dan lewat tebing doa. Tapi tebing doa itu tembusnya ke puncak Bayangan, jadi kita masuknya ke sini juga guys. Oke, dan si Eno itu sudah kedinginan guys, kita pulang saja guys. Gunung Manglayang 1808, gak perlu kekuatan super tuk jadi pahlawan, cukup bawa kembali sampah anak kan pala. Oke. Ya beginilah guys, kita di puncak Manglayang. Jangan mengharapkan view yang indah guys, karena ya kayak gini, tertutup guys. Tuh, kalau kita mau melihat view, city view, kita harus ke puncak Bayangan dulu. Ya sekitar setengah jam dari sini guys, jaraknya ya sekitar 500 meteran lah. Tapi karena kita sudah sering mendokumentasikan puncak Bayangan, jadi kita nggak ke sana. Kita nyampe sini saja, sampai puncak utama aja. Ya, by the way, udara sudah semakin dingin guys. Saya tidak bawa jaket, jadi kita turun sekarang guys. Hah? Tidak bawa jaket. Dan Suneo sedang beres-beres guys tuh. Oh ya, dan untuk jarak ke puncak dari base camp Batu Kuda itu berjarak 2 km guys, dengan elevasi gain sekitar 700 meter, karena kita berada di 1300-1400 gitu ya di base camp. Oke, nanti cek aja, lupa tadi nggak ngecek ketinggian. Jadi cukup memakan waktu hanya 2 jam saja guys mencapai puncak sini guys. Oke, jadi gunung ini cocok buat latihan guys. Oke, kita lanjut perjalanan pulang sekarang. Kita berjumpa lagi nanti di saung di tenda guys. Kita sambil ngudut guys. Aku itu kalau di gunung itu gak tahu kenapa pengennya tuh ngudut dan ngudut aja guys. By the way, mana ini Josu tadi ya yang udah menuju di saksi tiris kagak apa-apa gini mau tiris. Nah guys, lihat sih marah terus.
Enggak berhenti. Dikit-dikit marah-marah. Dikit-dikit marah-marah. Kita dijosuk dulu guys, biar stamina saya kuat. Lebay guys tuh, si lebay. Kalau apa-apanya tuh lebay we, dan lebay si Enong mah guys. Gak tahu kenapa. Ada tukang dagang pasti jajan di jalan, lebay guys si Enong. Kacau. Oke, kita perjalanan pulang. Ya, perjalanan pulang mah cepet guys, paling 1 jam lah ya no. Kira-kira Ya 1 jam lah. Sekarang jam 3 pas ya, jam 3 berapa, jam setengah 4. Kita lihat aja berapa itu yang sudah. Ada monyet guys. Moa. Tuh guys, ada monyet guys. Tuh. Lagi loncat-loncat. Si Eno lagi berak di situ. Lagi apa no? Lagi berak? mikirin cari jalan kemana. Alhamdulillah akhirnya kita sampai guys. Sekitar estimasi waktu berapa? Ada 40 menit no? Ada ya? 40 menit dari puncak ke sini guys. Lumayan. Jadi Sekarang kita masak-masak. Duka. Cobaan ya. Sekarang kita masak-masak dulu. Sambil ngopi-ngopi dulu, minum-minum dulu. Wah, mantap guys. Sambil menikmati city life. Keren. Oke guys, kita akan review minuman merek baru guys, Mejangan Mas. Katanya nikmat, alkoholnya lebih tinggi daripada kawa-kawa. Kita coba dulu. Dan pendorongnya ini guys, Latiau. Oke, kita tes Mejangan Mas ini guys, rasanya seperti apa. Apakah lebih enak dari kawa-kawa? Ya, anggur hijau, tapi kalau menurut saya sih lebih enak kawa-kawa. Tapi lumayan lah, walaupun harganya sama. Ini lebih kasar guys, jadi si alkoholnya itu lebih kasar, tapi enak, lumayan kalau dibandingkan dengan arak Bali atau ciu. Guys, ini udah maghrib, udah kondisi low light. Lihat guys, ada doggy lucu guys, kayaknya dia ini ngarepin makanan. Doggy sini guys, doggynya. Doggy jadi be mau ngasih makan lagi, tapi enoknya marah. Cuman untuk kita berdua, jangan banyak-banyak. Sekarang nih favoritku gengsi. Wah, bahaya ini mah kalau udah makan jengkol kayak gini mah. Bom nyalakan, ketahan ini. Kan itu permintaan dari apa, teman-teman semua ya, Audien. dari audien. Jadi minta, katanya aku disuruh makan jengkol nanti pas
ngecamp. Sekarang udah lihat masak jengkol biar gacor itunya. Ya, audiens senang. Saya mabuk di dalam tenda Bang guys. Japri mabuk dalam tenda soalnya dikentutin aku terus. By the way, tangu iya nih, ininya nasinya kayak ini, kayak bubur. Ya. Jadinya barang-barang goreng kan. Tutorial berak di gunung. Oke. Yang pertama, kita harus mencari kayu seperti ini, guys. Yang kedua, kita cari lapak. Oke. Wah, ini jalannya jurang, guys tuh. Harus berhati-hati di sini, guys. Jurang, guys. Aja. Kita cari aman di tempat yang jarang dilalui oleh orang, guys. Duh, gelap ya. Nah, di sini saja. Karena ini masih pagi. Di sini kayaknya mantap, guys. Lalu kita koreh-koreh, guys. Duh, susah sambil pegang kamera mah. Kita koreh-koreh, menggali. Harus dalam, guys. Oke, kita nongeng di sini. Waduh, udah mulai, guys. Sudah tak tertahankan lagi awak. Kita modal di sini, guys. Waduh. Oh my god, aduh. Sudah tak tahan. Aduh, lupa, guys. Nggak bawa udud. Ah, biarin lah. Aduh, harus pas ke lubang, guys. Jangan sampai gak pas. Oh my god. Ow. Wah, seperti itu, guys. Ya. Aromanya sangat menjijikan. Aduh. Aduh. Lupa gak bawa tisu. Saking udah kebeletnya. Aduh. No. Bentar. Rek, pause dulu. Aduh, si Eno gak mau ngambilin tisu lagi. Gimana ini? Ya udah salah lah. Ya, jadi seperti itu saja tutorial pup di gunung, guys. Oke. Kejam kau, Eno. Lagi pup gak mau bawain tisu. Aku lupa tisu. Jadi aja aku belum berak cemok. Aduh, udah pakai daun belum bersih. Kejam Seno mah, guys. Acuh, buka. Ya, aku harus balik lagi. Selamat pagi, guys. Sekarang udah pagi nih, guys. Saya baru aja bangun, guys. Aduh, semalam tidur nyenyak banget, guys. Jadi saya nggak sempat, karena terlalu capek gitu. Jadi saya nggak sempat bikin dokumentasi saat kita masak-masak, minum-minum gitu, guys. Jadi kemarin begitu turun dari puncak sampai sini maghrib, langsung tidur saya, guys. Apalagi si Eno langsung kerek, langsung ngorok sambil terkentut-kentut si Eno. Waduh. Oke. Dan inilah, guys, suasana pagi di Batu Kuda. Wah, syahdu sekali, guys, dengan cuaca yang berkabut. Jadi semalaman kayak gini, guys, berkabut. Nggak hujan tapi berkabut. Kabutnya itu tebal banget. Sekarang ini agak mendingan segini. Asalnya wah tebal banget. Oh ya, guys, karena saya tidak akan mendokumentasikan lagi yang lain,
karena batu kuda itu udah terlalu sering dibikin konten gitu, banyak yang mendokumentasikannya. Jadi ya sampai di sini saja guys. Oke, sepertinya sampai di sini video saya kali ini. Sampai jumpa saya di video selanjutnya. Kita perjalanan pulang guys. Ser baksonya. Ya, iya.